Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan terkait PPT, analisis pemilihan parameter dalam proses produksi dengan produk sepeda fokus di mesin Fries. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Taufik Ardiansyah dengan NPM 149. Nama saya Francisco Xavier Sansoltor, NPM 155. Saya Bintang Pramudia dengan NPM 145. Saya Hairunisa dari NPM 158. Saya Gita Putri Cahyani dengan NPM 157. Saya Muhammad Efikar Faradillah dengan NPM 146. Saya Ahmad Rafli Maharaja dengan NPM 151. Saya Harlan Kaisupi dengan NPM 148. Saya Robi Firly Panjawinji Windra dengan NPM 156. Saya Udan Fakir Ramadan dengan NPM 159. Saya Vanessa Rahman dengan NPM 160. Terdapat daftar materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kedua yaitu ada latar belakang, ketiga ada tujuan dan manfaat produknya, yang keempat yaitu ada desain perencanaan, yang kelima ada pemilihan material, yang keenam ada proses manufaktura dan diagram alirnya, yang ketujuh ada parameter proses, yang ke-8 ada faktor penghambat, dan terakhir yaitu finishing atau prosesan akhir. Oke, di sini ada slide pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan. Pemilihan parameter proses produksi merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas dan efisiensi dalam pembuatan suatu komponen. Pada proses price, penentuan variabel seperti kecepatan potong, kecepatan makan, jenis pahat, dan kedalaman pemakanan sangat mempengaruhi hasil akhir. Dalam pembuatan sepeda, proses price digunakan untuk membentuk bagian-bagian seperti cakram, bracket, fork, dan dudukan komponen lain yang membutuhkan presisi tinggi. Karena bentuk komponen sepeda cukup variasi dan membutuhkan ketelitian, maka pemilihan parameter price yang tepat sangat diperlukan untuk manufaktur berjalan optimal dan menghasilkan produk yang kuat serta berkualitas. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin kedua yaitu latar belakang. Latar belakang ada dari proses produksi dan juga pemilihan parameter. Proses produksi, industri sepeda menuntut proses produksi yang memiliki ketelitian tinggi, kualitas permukaan yang baik, serta efisiensi waktu. Salah satu proses penting dalam pembuatan komponen sepeda seperti crank arm atau biasa disebut dengan lengan engkol, canering, piringan gear depan, stem, atau pengikat stang, hub, atau dibilang as roda, pedal, dan seterusnya adalah memiliki latar belakang komponen yang melalui proses press, yaitu milling. Nah, pemilihan parameternya dalam proses press, pemilihan parameter seperti kecepatan potong, yaitu cutting speed, kecepatan pemakanan, seperti fret rate, terus juga ada kedalaman pemotongan depth of cut, serta jenis pahat sangat menentukan hasil akhir. Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan cacat permukaan, ketidakpresisian dimensi, kausan pahat yang cepat, hingga meningkatnya biaya produksi. Nah, selanjutnya ada slide 3, ada tujuan dan manfaat produk. Tujuan dan manfaat produk adalah yang pertama adalah menentukan karakteristik performa sepeda, menjamin keamanan dan daya tahan durabilitas, mewujudkan estetika minimalis yang khas. Yang keempat ada optimalisasi kenyamanan dan ergonomi pengendara. Yang pertama menentukan karakteristik performa sepeda melalui pengaturan rasio gear, berat total sepeda, dan geometri rangka untuk menghasilkan sepeda yang responsif, lincah, dan cepat. Yang kedua ada menjamin keamanan dan daya tahan. Pemilihan material rangka yang tepat seperti baja, aluminium, atau karbon, serta metode penjelasan yang kuat memastikan sepeda aman digunakan memiliki umur yang panjang. Yang ketiga ada mewujudkan estetika minimalis yang khas. Pixie dikenal dengan desain sederhana, tanpa banyak komponen tambahan. Parameter produksi membantu menciptakan tampilan bersih dan modern
dengan pilihan warna polos dan bentuk rangka yang simpel. Yang keempat ada optimalisasi kenyamanan dan ergonomi pengendara. Penentuan ukuran rangka yang sesuai dengan tinggi badan pengendara, memastikan posisi berkendara nyaman sehingga cocok untuk perjalanan jarak pendek hingga menengah. Yang selanjutnya ada manfaat produk. Yang pertama adalah memungkinkan kostumisasi sesuai kebutuhan pengguna. Produsen atau perakit dapat menyesuaikan desain fiksi untuk olahraga, gaya hidup, atau transportasi harian. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi kayuhan pedal. Rasio gear yang tepat membantu pengendara mengayuh lebih efisien dan melatih kekuatan kaki serta daya tahan tubuh. Yang ketiga ada mengurangi kebutuhan perawatan. Karena desain fiksi sederhana dan tidak memiliki sistem gear kompleks, biaya dan waktu perawatan menjadi lebih rendah. Yang keempat ada memberikan pengalaman berkendara yang unik. Pengendara merasakan kontrol yang lebih langsung terhadap sepeda dan permukaan jalan, terutama dengan penggunaan roda ukuran standar 700 cm. Di sini ada yang keempat, desain perencanaan. Desain perencanaan 2D yaitu sepeda fixed. 1. Rangka sepeda. 2. Jok sepeda. 3. Pelindung kepala atau helm. 4. Sistem brake. 5. Health brake atau setengah sepeda. Yang keenam bentuk roda depan. Ketujuh grand belakang. 8. Rail D yaitu pemindahan gigi belakang. 9. Disc brake rotor yaitu piring rem cakram. Yang ke-10 ada engkol. 11 ada pedal sepeda. Di sini yang kelima ada pemilihan material. Yang pertama yaitu ada rangka utama atau frame dan fork. Di sini untuk frame kita material yang direkomendasikan yaitu aluminium 6061 atau 7005. Kelebihannya karena ringan, murah, tahan korosi, dan stiff. Terus lalu kekurangannya ada getaran lebih terasa untuk aluminium 6061 dan 7005 ini. Lalu ada chromoly steel 4130. Dia kelebihannya kuat, fleksibel, menyerap getaran, dan karakter nyaman. Untuk kekurangannya lebih berat dibanding aluminium. Lalu ada carbon fiber T700 atau T800. Kelebihannya sangat ringan, stiff, responsif, dan estetis. Kekurangannya mahal dan rawan retak jika benturan keras. Lalu pada bagian fork yaitu garpu depan menggunakan material yang direkomendasikan yaitu aluminium 6061. Kelebihannya cocok untuk penggunaan umum, ringan. Kekurangannya kurang nyaman dibanding steel. Lalu ada full carbon untuk forknya. Kelebihannya yaitu responsif, aerodinamis, sangat ringan. Lalu kekurangannya itu harganya tinggi. Lalu yang kedua ini ada cockpit atau sistem kemudi. Untuk komponennya handlebar. Rekomendasinya untuk material itu aluminium 6061 atau 7050. Alasannya karena strength to weight baik, lalu aman untuk harian. Lalu ada juga karbon UD dengan alasan pemilihannya untuk kompetisi bobot sangat rendah. Lalu ada stem. Yang kedua ada stem. Rekomendasi pemilihan materialnya yaitu aluminium CNC 6061 atau 7075. Dengan alasan pemilihannya itu tahan beban tekan dan puntir. Lalu yang ketiga ada bagian headset. Material yang direkomendasikan yaitu stainless steel, bearing sealed dengan alasan pemilihan tahan karat dan minim perawatan. Lalu yang keempat ada bagian grip atau bar tab. Di sini kita bisa menggunakan karet NBR atau EVA foam atau juga PU. Dengan alasan pemilihannya yaitu nyaman dan anti slip. Di bagian nomor 3 ini ada drivetrain dengan bagian penggerak utama fiksi. Di sini ada 7 bagian, yaitu yang pertama bagian crankset, di mana materi rekomendasinya itu adalah pakai aluminium forged 6061 atau 7075 dengan alasan stiff, kuat, efisiensi transfer tenaga tinggi.
Lalu yang kedua ini ada bagian chainring dengan material ideal yaitu 7075 T6 aluminium dengan alasan tahan aus, ringan dan tahan torsional. Lalu ada pedal dengan material ideal yaitu aluminium body plus axle chromoly dengan alasan kokoh, tidak mudah patah saat tekanan besar. Lalu ada chain, rantai dengan material ideal pakai high carbon steel atau nickel plated steel. Alasan tahan aus, tidak mudah putus, korosi rendah. Lalu ada choke atau rear sprocket dengan material ideal itu hardened steel atau chromo dengan alasan butuh kekuatan tinggi karena direct drive. Lalu ada lock ring dengan material idealnya yaitu stainless steel atau hardened steel dengan alasan anti slip dan aman pada putaran reverse. Lalu di sini ada hub dengan material idealnya yaitu aluminium CNC cell plus bearing stainless dengan alasannya ringan lalu presisi tinggi. Kemudian di bagian wheel sheet atau roda fiksi di sini ada 5 bagian. Yang pertama door rim dengan materialnya aluminium double wall 7005 atau karbon aero dengan catatan rim lalu untuk harian, karbon untuk racing, untuk balapan. Lalu ada spoke dengan material idealnya stainless steel 14 sampai 15 G dengan catatan tahan tarik, tidak mudah korosi. Lalu ada nipple dengan material rekomendasiannya itu brass atau kuningan atau aluminium anodized dengan catatannya brass itu kuat, aluminium ringan namun riskan aus. Lalu ada hoop cell dengan material idealnya aluminium 6061 atau 7075. Catatannya yang ringan dan kuat. Lalu ada bearing menggunakan material stainless steel rekomendasinya. Lalu ada atau keramik hybrid dengan catatan keramik itu rolling resistennya rendah. Lalu kita berpindah pada sistem rem bila digunakan karena sebagian fiksi kadang memakai sistem rem itu dia free wheel atau torpedo. Di sini sistem remnya ada 3 bagian atau brake lever, kaliper, dan brake pad. Untuk brake lever material idealnya itu aluminium CNC atau die cast. Lalu dengan alasannya itu respon cepat, ringan. Kaliper aluminium forged, kekakuan baik saat pengereman. Lalu brake pad dengan material idealnya rubber compound atau soft atau medium dengan sifat propertinya itu gripping kuat di rim aluminium. Lalu pada bagian keenam itu saddle atau seat dan seat post. Untuk bagiannya ini ada 5 bagian. Yang pertama itu ada saddle rails dengan materialnya chromoly atau titanium dengan alasan nyaman, meredam vibrasi, sangat kuat. Lalu ada shell dengan material idealnya itu nilon reinforced atau karbon dengan alasan karbon ringan sedangkan nilon ekonomis. Di sini karbon lebih mahal. Terus lalu ada ketiga cover itu material idealnya itu PU leather atau microfiber dengan alasan tahan gores dan tidak licin. Lalu seat post di sini memakai material idealnya rekomendasinya yaitu aluminium 6061 atau karbon dengan alasan karbon lebih nyaman namun perlu torque tepat. Lalu ada seat clamp dengan material idealnya aluminium CNC dengan alasan presisi tinggi, kuat menahan seat post. Nah, di sini ada aksesoris tambahan, sebenarnya opsional, namun untuk bagiannya ada 3 bagian, yaitu pertama pedal strap atau toe slip dengan material nylon webbing atau leather dengan tujuan tahan gesekan anti tear. Lalu ada fender ini materialnya dengan rekomendasian itu polypropylen atau ABS plastik dengan tujuannya itu fleksibel dan ringan. Lalu ada lampu di sini kita memakai rekomendasinya memakai casing aluminium plus LED karena tahan panas dan awet. Selanjutnya ada proses manufaktur dan diagram alir. Proses manufaktur dan diagram alir. Proses manufaktur adalah rangkaian aktivitas yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui berbagai tahap seperti perancangan, pemilihan material, pemrosesan, perakitan, hingga inspeksi kualitas. Yang pertama, perancangan produk. Tahap awal berupa pembuatan desain produk, gambar teknik, spesifikasi, dan perencanaan proses produksi. Yang kedua, pemilihan material, menentukan bahan utama yang sesuai agar produk memenuhi fungsi kekuatan dan
biaya yang efisien. Yang ketiga, proses produksi. Meliputi pemotongan dan pembentukan, pengecoran, penggelasan, permesinan, pencetakan, dan metode manufaktur lainnya. Yang keempat, perakitan. Menggabungkan berbagai komponen menjadi satu produk utuh. Yang kelima, pengujian dan inspeksi kualitas. Memastikan produk sesuai standar kualitas melalui uji kekuatan, fungsi, dan pemeriksaan visual. Di sini ada diagram alir. Yang pertama memulai. Yang selanjutnya ada pemilihan jenis material. Pemilihan jenis material baja, hiten atau kromoli atau aluminium. Selanjutnya cek parameter dimensi. Pemeriksaan diameter 2 sampai 32 mm dan ketebalan 1,0 sampai 1,6 mm. Selanjutnya quality control awal. Ada pengecekan kelurusan, cacat, dan karat pada pipa. Selanjutnya, material sesuai standar. Apakah pipa memenuhi standar kualitas? Jika sesuai, lanjut ke tahap pemotongan atau cutting proses. Lama banget. Akhir tahap ini. Materi ketujuh, parameter proses. Parameter proses manufaktur. Tahap pertama, persiapan material. Tahap awal melibatkan pemilihan dan penyiapan bahan pipa rangka. Parameter proses, jenis material, baja high-ten atau kromoli atau aluminium. Diameter pipanya itu dari 25 sampai 32 mm, sedangkan ketebalan pipa 1 sampai 1,6 mm. Untuk quality control, pengecekan, kelurusan, cacat, karat, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua ada pemotongan pipa atau cutting proses. Pipa dipotong sesuai panjang komponen. Top tube, down tube, seat tube, chain stay, seat stay, parameter proses. Cutting speed, baja 20 sampai 40 per menit. Sedangkan aluminium 150 sampai 250 per menit. Feed rate-nya disesuaikan agar tidak menimbulkan embur. Toleransi panjangnya kurang lebih 0,5 sampai 1 mm. Sudut potong menyesuaikan geometri frame, mesin circular saw, CNC tube cutter. Yang ketiga ada pembentukan atau bending dan forming. Proses ini dipakai untuk chain stay, seat stay, dan fork. Parameter proses radius bending yaitu 3 sampai 6 kali diameter pipa tekanan pembengkokan. Mengikuti ketebalan pipa, spring back, compensation, tambahan 2 sampai 5 derajat. Kecepatan forming rendah sama dengan presisi tinggi. Metode bending, mandrel bending kualitas tertinggi. Yang keempat itu ada perakitan awal atau jigging atau frame alignment. Komponen rangka ditempatkan pada frame jig sebelum pengelasan. Parameter proses, ketepatan sudut frame kurang lebih 0,5 derajat. Posisi pipa dalam jig harus presisi agar tidak melengkung. Kekencangan penjepit cukup kuat, tidak menekan pipa. Yang kelima ada pengelasan rangka atau welding proses, menyambung pipa menjadi satu frame fiksi. Parameter prosesnya jenis las, stick yang umum, MIG, dan brazing. Arus las 40 sampai 80 ampere untuk baja, 80 sampai 120 ampere untuk aluminium. Gas pelindung argon 10 sampai 15 per menit. Heat input harus dijaga supaya rangka tidak distorsi. Kecepatan las stabil dan konsisten. Toleransi distorsi kurang lebih 1 sampai 2 mm. Setelah selesai, rangka dicek keseluruhan. Yang keenam ada tahap mesin fresh milling untuk gear sepeda. Proses milling bertujuan memastikan presisi geometri frame, terutama head tube, bottom bracket, shell, dan drop out. Namun di sini kita berfokus pada gear. Dua gambar yang ada di sini merupakan gear untuk sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Surendra Saputra dengan NPM 152. Di sini saya akan mempresentasikan
tentang parameter proses manufaktur. Yang pertama itu ada tahap mesin fresh milling atau disebut gear speed. Tahapannya di sini ada penjepitan dan zeroing atau setting titik nol. Yang pertama itu operator memasang blank gear ke fish atau fixture atau disebut juga rotary table. Lalu mesin melakukan zeroing dengan X, Y, Z diset sesuai permukaan referensi. Jika menggunakan rotary axis, sudut nolnya juga diset. Lalu yang kedua ada face milling atau peralatan permukaan, yaitu cutter melakukan face milling untuk meratakan permukaan atas blank. Tujuannya untuk mendapatkan permukaan datar sebelum proses lanjutan. Yang ketiga yaitu ada raw milling profil dalam gear. Mesin menggunakan end mill untuk memotong bentuk dasar gear, lalu lubangkan center, profil jari-jari atau spoke, lalu slot pemotongan material, dan selanjutnya tolped, biasanya pocket milling menjadi contour milling. Lalu yang keempat di sini ada indexing atau pembagian sudut gigi. Jika mesin CNC dengan rotary tebel, mesin memutar blank secara otomatis sesuai jumlah gigi. Contohnya 360 derajat per 52 gigi, yaitu sama dengan 6,92 derajat per pemutaran. Jika manual, di feeding head diputar per step. Lalu kelima ada raw coating gigi atau disebut juga pemotongan kasar profil gigi. Digunakan from cutter atau end mill kecil. Mesin mengerjakan profil gigi dengan kedalaman ringan per pass atau step down, lalu lebar potong bertahap step over. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan material dalam jumlah besar. Yang keenam yaitu ada finishing cutting atau pemotongan akhir gigi. Mesin melakukan finishing pass untuk menyamakan ukuran setiap gigi, menghaluskan permukaan, mencapai toleransi presisi. Lalu tool yang dipakai yaitu ada ball nose atau form and mill. Yang ketujuh yaitu ada chamfering gigi. Di banyak CNC modern, chamfer dilakukan otomatis. Cutter memiringkan sudut gigi agar rantai lebih mudah naik. Lalu ke-8 ada deburring atau penghilang geram di mesin. Mesin CNC dapat memberikan part khusus untuk mengikir bur ringan. Biasanya menggunakan kecepatan spindle tinggi dan dip kecil. Yang ke-9 yaitu ada program verification atau auto inspection. CNC mengecek posisi menggunakan probe untuk memastikan diameter gear, lebar gigi, dan concentricity. Selanjutnya ada perakitan komponen atau assembly. Frame yang telah presisi kemudian dirakit, parameter prosesnya, torsi pengencangannya, steam 5-6 nm, seat post 6-8 nm, cranknya 35-50 nm, wheel throwing 100-130 kg F, alignment roda maksimalnya wobble 2 mm. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang nomor 8 ada faktor penghambat. Di sini ada beberapa faktor penghambat dalam proses pengefresan dan cara mengatasinya. Yang pertama ada kesalahan dalam pembacaan gambar. Dalam dunia teknik sering dijumpai berbagai gambar. Gambar mempunyai peran penting karena gambar adalah sebuah alat komunikasi antara pembuat rancangan gambar dengan mekanik. Agar gambar mudah dipahami di seluruh dunia, maka gambar mempunyai pedoman yaitu ISO, International Organization for Standardization. Tetapi ada juga yang belum memahami pedoman gambar sehingga terjadi kesalahan dalam pengefresan, seperti benda kerja tidak sesuai ukuran, bentuk benda kerja tidak sesuai dengan gambar, dan sebagainya. Maka sebelum memulai pengefresh, kita harus memahami gambar terlebih dahulu. Selanjutnya, agar tidak kesalahan dan kita dapat menghemat bahan yang akan digunakan.
Di sini lanjut nomor 2 ada pemasangan pisau fresh. Dalam tahap ini seringkali operator mesin kurang memperhatikan bahwa pemasangan pisau penjepit pisau kurang kuat yang mengakibatkan pahat pada saat pengepresan terjadi oleng yang berakibat benda kerja bisa rusak. Maka pada saat pemasangan pahat harus dipasang dengan kuat pada penjepit pahat menggunakan pengunci pahat agar tidak terjadi oleng pada saat proses pengepresan. Yang ketiga ada pemasangan benda kerja pada ragum. Tahap ini merupakan penentu hasil pengepresan hasil yang akan kita peroleh baik atau gagal, karena dalam tahap ini jika kita salah maka hasil benda kerja kita akan rusak. Seperti pemasangan benda kerja yang tidak rata maka akan menyebabkan hasil dari pengepresan benda kerja sisinya akan berbeda, dan jika pemasangan benda kurang kuat maka benda kerja akan bergetar pada saat proses pengepresan. Maka pada saat pemasangan benda agar rata-rata harus kita tes menggunakan water pass agar kita tahu mana sisi benda kerja yang miring, dan agar benda kerja tidak bergetar pada saat proses ini maka ragum harus dikunci kuat. Selanjutnya nomor 9 yaitu proses akhir. Perakitan assembling akhir. Semua komponen yang sudah diproduksi dan diuji disatukan pada tahap ini, meliputi perakitan frame dengan fork, pemasangan cockpit (handlebar, stem, dan handset). Selanjutnya pemasangan drive train, crankshaft, train ring, pedal, rantai, cowl. Instalasi wheelset, pemasangan sandal dan set pods, aksesoris tambahan yaitu lampu, feather, dan top clip. Tujuannya memastikan seluruh komponen terpasang dengan benar dan sesuai urutan teknis. Yang kedua, penyelatan dan kalibrasi. Setelah sepeda terpasang, dilakukan pengaturan agar performa maksimal. Yang pertama, penyetelan putaran crankshaft agar terasa halus. Yang kedua, ketegangan rantai disesuaikan supaya tidak terlalu kencang atau longgar. Yang ketiga, kalibrasi head lebar dan stem agar halus dan ergonomis. Yang keempat, penyelatan tinggi shader sesuai ukuran standar. Selanjutnya, bila sepeda memakai rem, adjustment, clipper, dan brake pad. Yang ketiga, quality control atau QC akhir. QC dilakukan untuk memeriksa kelayakan sepeda secara keseluruhan. Aspek yang diperiksa: kencangan baut, keseluruhan putaran hub dan button bracket, kondisi rantai, kesejajaran roda, perputaran frame dan komponen bebas cacat, aksesoris berfungsi normal. Jika ada bagian yang kurang sempurna, dilakukan rework. Yang keempat, uji coba fungsional. Sepeda diuji dengan pengendaraan singkat, pengujian stabilitas dan handling, mengecek respon dan pedal, drive train, memastikan tidak ada bunyi abnormal atau noise check, menguji kekuatan rem jika digunakan. Test reader memastikan sepeda aman digunakan di jalan. Yang kelima, pembersihan dan finishing. Setelah lolos uji jalan, semua permukaan dibersihkan, dilakukan inspection ulang pada cat atau coating. Pemberian pelumas tambahan pada rantai dan bearing. Aksesoris dirapikan dan dipastikan berfungsi. Hasilnya, sepeda siap di-packing dan diserahkan ke pengguna. Yang keenam, packing dan pengemasan. Tahap akhir adalah pengemasan untuk menghindari kerusakan saat pengiriman. Penggunaan bookwork atau foam pada bagian sensitif, pengikatan posisi roda pada handlebar, memasukkan sepeda ke dalam kardus pengiriman, labeling, dan pengecekan akhir sebelum distribusi. Jadi kesimpulan dari pembuatan sepeda, khususnya jenis fiksi, membutuhkan ketepatan dalam pemilihan material, penentuan parameter proses
price, serta pengendalian kualitas pada setiap tahap produksi. Parameter price yang dapat sangat mempengaruhi presisi kualitas permukaan dan efisiensi permesinan. Kesalahan dalam pemasangan pahat, pemasangan benda kerja, atau pembacaan gambar dapat menurunkan kualitas komponen. Setiap bagian sepeda menggunakan material berbeda sesuai kebutuhan kekuatan, bobot, kenyamanan, dan daya tahan seperti aluminium, chromoly, carbon fiber, dan stainless steel. Pemilihan material yang tepat memastikan performa sepeda tetap optimal. Seluruh rangkaian proses manufaktur mulai perancangan, permesinan, perakitan, penyetelan hingga uji coba harus dilakukan secara sistematis agar sepeda yang dihasilkan aman, fungsional, dan memenuhi standar kualitas. Dengan integrasi proses yang baik, produk akhir mampu memberikan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan bagi pengguna. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.